Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesempatan dan kemudahan dalam menyusun makalah ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari saat ketidaktahuan ke zaman sains seperti saat ini. Dan yang saya hormati Ibu dosen pengampu IBD, IAD, dan ISAD, Ibu Huriah Rahmah, dan izinkan kami membawakan judul makalah dampak iptek terhadap kehidupan manusia. Izinkan saya menjelaskan latar belakang dari masalah ini. Iptek sangat berhubungan dengan manusia. Dapat kita katakan bahwa iptek adalah terapan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu contoh perkembangan iptek di bidang komunikasi, yaitu di mana pada saat zaman dulu handphone itu sangat langka karena harganya sangat mahal, dan berbeda dengan zaman sekarang yang sudah terjangkau menengah ke bawah. Makalah ini pun memiliki rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah, yaitu apa pengertian iptek dan apa saja dampak iptek dalam kehidupan manusia. Selanjutnya akan disambung oleh saudara Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Puspaeni. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian iptek dan apa saja dampak iptek dalam kehidupan manusia. Apa itu iptek? Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu adalah suatu pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya. Sedangkan pengetahuan adalah suatu yang diketahui atau disadari oleh seseorang yang didapat dari pengalamannya. Dan teknologi adalah suatu penemuan melalui proses metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal. Menurut Purbahawaja, iptek adalah sebuah ilmu tentang teknik yang akan memacu kita untuk mengetahui akan bidang industri. Sedangkan menurut Redbain, iptek adalah sebuah alat atau mesin yang akan membantu kita dalam mengerjakan segala pekerjaan. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa iptek adalah suatu ilmu atau informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi dalam mengerjakan segala pekerjaan. Selanjutnya yaitu dampak iptek dalam kebutuhan manusia. Pada saat ini, iptek berkembang sangat pesat dengan semakin berkembangnya sehingga menimbulkan dampak negatif ataupun positif dalam kebutuhan manusia, seperti dampak terhadap kebutuhan pokok manusia, dampak terhadap pendayagunaan sumber daya alam, dampak terhadap sumber daya alam, dampak terhadap sumber daya manusia, dampak terhadap komunikasi dan transportasi, dan yang terakhir yaitu dampak terhadap peningkatan kesehatan. Yang pertama yaitu dampak terhadap kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok manusia itu ada 3, yaitu pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau tempat tinggal. Ketiga tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Contoh positif dari pangan atau makanan yaitu ditemukan bibit unggul yang dalam waktu singkat dapat diproduksi berlipat ganda, atau diterapkannya cara pemupukan yang tepat serta digunakannya bakteri yang sanggup memperkuat akar tanaman sehingga hasilnya bertambah lebih banyak, atau digunakannya bioteknologi untuk merangsang tumbuhnya daun, bunga, atau buah sehingga tumbuh lebih banyak. Dan contoh negatifnya yaitu seperti pemakaian pestisida. Ternyata tidak hanya untuk memberantas hama saja, akan tetapi juga dapat membunuh hewan ternak dan dapat meracuni hasil panen juga.
Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif terhadap sandang atau pakaian. Contohnya dalam positif yaitu menolong manusia dalam pengadaan sandang dengan adanya mesin tekstil sehingga mempercepat proses pembuatan pakaian. Dan contoh yang lain seperti ditemukannya serat sintetis baik yang membuat dari pokok-pokok kayu yang diproses secara kimiawi menjadi benang atau rayon maupun dari bahan galian seperti hasil sulingan batu bara dan minyak bumi yang dapat diproses menjadi serat-serat sintetis seperti polister polietilin. Dan contoh dampak negatifnya yaitu seperti bahan-bahan polimer sintetis atau plastik kalau menjadi sampah tidak dapat dihancurkan oleh bakteri-bakteri pembusuk. Sampah plastik jika tidak dibakar dapat mencemarkan tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah. Dan yang terakhir yaitu papan atau tempat tinggal. Contoh dampak positifnya, dengan teknologi yang semakin maju, manusia mampu membangun rumah-rumah dan gedung-gedung menjulang tinggi sehingga orang tidak menggunakannya lagi tangga. Akan tetapi cukup dengan menekan tombol saja dalam beberapa detik sudah sampai di lantai yang dituju. Negatifnya yaitu dengan peralatan modern, orang dengan sangat mudah membabat hutan untuk dijadikan rumah, gedung, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu dengan menerapkan teknologi modern, tenaga manusia banyak yang tidak terpakai sehingga banyak terjadi pengangguran. Langsung saja ke pembahasan yang kedua yang akan disampaikan oleh saya pribadi. Saya Siva Fariha akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif terhadap pendayagunaan sumber daya alam. Yang pertama adalah dampak positifnya. Dampak positifnya merupakan keberhasilan manusia bagaimana cara mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti contohnya dalam bidang pertanian. Keberhasilan petani sangat tergantung bagaimana cara petani memilih tekstur tanah yang bagus, lahannya bagaimana cara memilih pupuk, tanaman, serta bibitnya bagaimana. Yang paling utama adalah bagaimana cara pengelolaan media tanamnya sehingga menghasilkan panen yang sangat baik sehingga dapat dikonsumsi oleh manusia. Seperti contohnya adalah padi. Contoh yang kedua, dalam bidang industri. Dalam bidang industri, kita dapat mengolah minyak kelapa atau disebut dengan minyak goreng dengan menggunakan mesin yang modern agar dapat meningkatkan kualitas yang bagus sehingga dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, dalam sisi negatifnya, kita sebagai manusia tidak akan menyadarinya. Karena kenapa? Karena semakin zaman modern ini semakin canggih dan otomatis jumlah penduduk pun akan semakin meningkat kan, sehingga tidak seimbang dengan antara pertumbuhan penduduk. Nah, sehingga tidak seimbang antara jumlah penduduk dan ekosistem sumber daya alam, karena semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin berkurang lahan tanah karena banyak membangun gedung-gedung tinggi, pabrik, perumahan yang tadi itu bekas lahannya persawahan, perkebunan gitu. Jadi membuat tanah tuh menjadi gersang, cuacanya pun menjadi gerah gitu kan. Nah, adapun contoh-contoh dalam sisi negatifnya yaitu banyaknya pabrik sehingga limbahnya menyebabkan pencemaran lingkungan baik berupa gas, cair maupun padat. Yang kedua adalah penggunaan pestisida secara yang berlebihan yang menyebabkan tanaman menjadi rusak. Yang terakhir adalah banyaknya kendaraan yang masih berbahan bakar solar seperti angkutan umum, bis gitu, mobil maupun motor gitu, karena itu mengakibatkan polusi udara itu tercemar luas karena menjadi pohon-pohonan atau tanaman-tanaman yang lainnya itu menjadi layu gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnur Aziza dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak iptek terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang pertama adalah sumber daya alam, yaitu bahan tambang, misalnya seperti minyak bumi dan juga batu bara. Dua-duanya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tetapi bisa didaur ulang. Dengan adanya iptek, limbah batu bara bisa dijadikan campuran semen maupun aspal. Selain itu, dampak positif dari iptek untuk pertambangan adalah mudahnya menambang karena sekarang sudah ada mesin-mesin canggih dan juga alat-alat canggih untuk mempermudah pertambangan. Dampak negatifnya yaitu karena mudahnya menambang, sumber daya alam minyak bumi maupun batu bara menjadi cepat habisnya karena mudahnya pertambangan tersebut. Lalu selanjutnya ada sumber daya alam yaitu air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui
tetapi jumlah maupun kualitas air tersebut bisa saja berkurang karena diperbaharui. Lalu selanjutnya ada hutan, ternak, dan hewan. Sumber daya alam ini juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat diternakan maupun ditanam kembali. Tetapi jika dipakainya berlebihan, sumber daya alam itu juga bisa saja habis karena pemakaian yang berlebihan. Contohnya seperti penebangan hutan yang semena-mena yang menyebabkan tanah menjadi erosi. Lalu di sini juga ada sumber daya alam tanah. Tanah juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Namun jika tidak hati-hati dalam pemakaiannya, tanah juga bisa kehilangan kesuburannya. Misalnya tanah dibiarkan kosong dan tidak ditanam tanaman maupun tumbuhan. Dan terakhir ada udara. Udara merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Komponen-komponen yang ada di dalam udara yaitu 20% oksigen dan 0,03% karbon dioksida yang berguna bagi organisme. Penggunaan iptek khususnya pada bidang kedokteran juga menggunakan udara, yaitu sebagai isian tabung oksigen untuk para pasien yang ada di rumah sakit. Selanjutnya ada dampak iptek terhadap sumber daya manusia. Dampak positifnya yaitu yang pertama, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat mendorong manusia untuk mendayagunakan sumber daya alam menjadi efektif dan efisien. Manusia menciptakan sebuah sistem transportasi maupun komunikasi yang dapat memudahkan kegiatan, yaitu contohnya seperti adanya aplikasi Grab, Gojek, maupun WhatsApp untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menaikkan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan keterampilan dan kecerdasan manusia. Karena membuka kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan ilmiah. Selain itu juga terbuka kemungkinan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Dan ada juga dampak negatif dari iptek. Yang pertama yaitu semakin meningkatnya pengangguran yang dikarenakan pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh manusia sekarang diganti oleh mesin seperti robot. Yang kedua, timbulnya pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat beracun baik pada tanah, air, maupun udara. Hal ini mengancam kehidupan manusia sendiri tentunya. Dan yang terakhir, karena teknologi pengamanan manusia tanpa disadari lambat laun dapat mematikan imajinasi, perasaan, dan kejiwaan manusia itu sendiri. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan dampak terhadap komunikasi dan transportasi. Yang pertama, dampak komunikasi. Dampak positifnya, manusia menciptakan telegram, manusia menciptakan telepon, manusia menemukan pesawat radio, dan ditemukannya televisi yang dapat mengirim suara dan gambar hidup kepada para pemirsa dalam jarak ratusan kilometer dari objek yang disaksikan. Tetapi komunikasi juga memiliki dampak negatifnya. Dampak negatifnya ialah jika kemajuan iptek ini dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, timbul kehancuran di muka bumi. Misalnya dengan satelit, orang dapat mengetahui adanya pabrik senjata, ada reaktor atom di dalam perut bumi, cadangan minyak, dan sebagainya.
niat menguasai semua itu dan timbul sehingga terjadi rebutan, pada akhirnya menimbulkan perselisihan. Yang kedua, dampak dari transportasi. Dampak positifnya mempermudah manusia ingin berpindah tempat dan menjadi lebih efektif dan efisien. Dampak negatifnya timbul pencemaran udara, pencemaran suara. Sarana transportasi yang menggunakan bahan bakar bumi membentuk oksidasi nitrogen di udara sehingga terbentuk awan kecoklatan. Pencemaran suara dan pencemaran udara dapat mengganggu psikologi maupun fisiologis manusia dan berkurangnya lahan pertanian yang produktif. Dan adapun dampak terhadap peningkatan kesehatan. Dampak positifnya dalam upaya manusia memberantas penyakit menular. Yang pertama, perkembangan iptek dapat meningkatkan ilmu. Yang kedua, perkembangan iptek juga meningkatkan teknologi obat-obatan dan teknologi dalam memberantas penyakit menular. Tapi adapun dampak negatifnya, yaitu timbul berbagai penyakit yang dianggap dari perkembangan ilmu, pengetahuan alam, dan teknologi. Terima kasih.